buat Tuhan. Yang paling meriah, yang terbaik yang bisa kau berikan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita jumpa kembali di bulan yang baru ya, bulan September, minggu kedua hari ini ya. Di bulan September ini gereja kita bicara tentang power of praise ya, kuasa puji-pujian. Saudara, kalau saudara mendengar kata puji-pujian, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Pujian itu apa ya? Pujian itu mah betuti, setahu saya ya, lagu, melodi, musik, nada, ritme gitu ya, syair. Ya kayak gitulah pokoknya yang suka worship leader, singer, pemusik naikkan itu pujian gitu ya. Ya betul sih Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa puji-pujian punya arti lebih dari itu. Pujian bukan hanya bicara tentang musik, bukan hanya bicara tentang lagu, tentang nada, tentang syair, tentang suara yang bagus. Ya itu semua baik adanya dan memang kita persembahkan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi sesungguhnya pujian punya arti lebih dari itu. Pujian bicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan yang kita sembah. Semakin dalam hubungan kita, maka semakin dalam kita bisa masuk dalam pujian. Hanya orang yang punya hubungan yang bisa masuk dalam hubungan yang lebih dalam, yang saudara sudah kenal dengan baik. Pujian dan penyembahan itu proskuneo atau kiss, mencium. Kalau saudara mencium pasti orang yang dekat dengan saudara ya. Saya misalnya mencium Pak Ginanjar, dekat karena dia suami saya. Mana mungkin orang Pak Sapam tukang parkir di depan saya cium-ciumin. Gak mungkin karena gak ada hubungan yang dalam gitu ya. Nah kita menyembah dan memuji Tuhan juga begitu. Saudara perhatikan, waktu orang memuji dan menyembah Tuhan, ada orang yang waktu pujian baru satu syair lagi dinaikkan sama si worship leader, dia sudah tenggelam dalam pujian itu. Dia sudah gak bisa keluar suara gitu ya, cuman hatinya aja yang ngomong, yang menyembah, sehingga dia bisa terekspresi. Mungkin tangannya naik ke atas, mungkin kepalanya menadah ke atas, mungkin dia menitikkan air mata. Nah itu ekspresi penyembahan. Nah saya sebenarnya sangat berharap nih pada kemana nih bocah pemain musik nih. Mereka ada ya, tapi mereka turun. Nah sebenarnya ini sangat penting sekali, sangat esensial sekali untuk kita mengerti, menyembah Tuhan dengan pengertian, dengan hati yang terdalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata worship dalam bahasa Inggris itu artinya to attribute words, artinya kita memberikan suatu nilai, suatu penghargaan kepada satu pribadi. Contoh misalnya Pak Iwan, misalnya Pak Iwan Jahat dapat surat undangan dari Bapak Ketua RT 08 Kelurahan Cipondo misalnya ya. Dapat nih Pak Iwan ya, surat undangan dibaca sama Pak Iwan Jahat. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Jahat, Ibu Christine hadir dalam rapat RT 08 Kelurahan Cipondo jam sekian hari sekian gitu ya, tempatnya di mana, untuk membicarakan peremajaan RT 08. Nah, waktu dibaca begitu sama Pak Iwan dan Bu Christine, udah rapat, iya, udah kamu aja yang hadir, kamu aja deh, udah kamu aja, kamu kan suami, ya kamu kan istri. Akhirnya mereka sweet
mewakili keluarga untuk hadir dalam rapat RT. Ya, waktu datang juga Pak Iwan pakai baju sederhana lah, yang penting sopan aja ya, pakai kemeja biasa. Tapi di lain kesempatan, contoh Pak Iwan dan Bu Christine dapat undangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo gitu ya. Waduh, benar apa enggak nih? Wah, ternyata benar. Hari, jam, tanggal sudah ditentukan. Saya yakin Pak Iwan dan Bu Christine akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa minggu sebelum hari H, mereka berdua akan facial. Perawatan di salon ya. Mau ketemu Pak Presiden ya. Mungkin mereka berdua pergi ke mall cari baju yang terbaik. Pada hari H, Ibu Christine akan ke salon bikin jambul anti badai ya. Waduh, tato alis sinchan gitu. Pokoknya kece badai dah, karena ingin menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Republik ini. Nilai penghargaan, apresiasi yang diberikan Pak Iwan dan Bu Christine terhadap undangan RT dan undangan Presiden sangat berbeda. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, tahukah kita hadir di tempat ini, kita hadir memenuhi undangan Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau masuk ke tempat ini jangan asal-asalan. Waktu di rumah kau lihat masih jam segini, paling juga masih nyanyi, belum khotbah, santuy aja santuy. Saudara anggap remeh. Waktu si worship leader berkata, "Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan." Ya, itu si worship leader udah jejingkrakan sini, jejingkrakan sono. Dia udah curahkan segenap jiwa raganya untuk memuji Tuhan, mengajak jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi saudara yang diajak masuk dalam hadirat Tuhan cuek bebek. Saudara, bodo amat emang gue pikirin, biasa aja kali memuji Tuhan ya. Saudara, sikap apresiasi, penilaian saudara terhadap undangan Tuhan yang mengundang saudara masuk dalam hadiratnya, itu tidak boleh main-main. Kita masuk ke tempat ini, kita beribadah. Amin. Saya ingin dan rindu sekali setiap jemaat Tuhan masuk ke tempat ini benar-benar menghormati, menghargai undangan dari Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Persiapkan diri dengan baik, persiapan jasmani, persiapan rohani. Engkau siap datang ke tempat ini, tidak duduk dan pulang dengan sia-sia, tapi engkau merasakan hadirat Tuhan. Engkau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sehingga surga gemetar dengan penyembahanmu. Pastikan itu saudara, jangan sia-sia. Buat apa? Kita datang pulang balik udah kayak gosokkan galicin, gak ada apa-apa. Pastikan kita membawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, boleh slide kedua dilanjutkan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ini adalah gambar ilustrasi Daud. Waktu dia mengembalakan kambing domba, dia membawa kecapinya ya. Itu kecapi kayak begono, bukan kecapi kita orang Jakarta yang bulat, yang asem, itu buah kecapi. Ini kecapi alat musik ya, begini nih. Dia mainkan dengan sangat baik. Dia memuji Tuhan dengan segenap hatinya buat Tuhan, dan dia berkomitmen untuk selalu memuji Tuhan seumur hidupnya. Itu Mazmur 63 ayat 34 bagus sekali. Dia katakan, kasih setiamu lebih dari hidup,
Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Dia berjanji kepada Tuhan seumur hidupnya, as long as I live, seumur hidupku aku akan memuji Tuhan. Kalau saudara membaca Mazmur, maka isinya banyak sekali pergumulan-pergumulan Daud. Ada judul-judulnya ya, doa dalam pergumulan, doa dikejar-kejar musuh, doa dalam kesesakan ya. Kalau kita buka Mazmur seperti itu, ya itu ungkapan hati Daud. Apapun yang dia alami seumur hidupnya, dia ingin memuji dan menyembah Tuhan. Ada 3 alasan penting mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Mazmur 23, Mazmur 22 ayat 3 berkata, Engkaulah yang hadir di atas pujian orang Israel, Engkaulah yang bersemayam. Hadir itu artinya bersemayam. Tadi kan kita udah nyanyi itu ya, Ibu Christine pimpin kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya, gitu ya. Ya memang dia bertata, dia hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Itu kuasa Tuhan memang hadir. Tuhan memang bertahta di atas pujian. Nanti kalau kita memuji Tuhan benar-benar dengan kesungguhan hati, dengan hati, jiwa, raga, tubuh, jiwa, roh kita benar-benar kita perintahkan, hai jiwaku pujilah Tuhan, karena Tuhan bertahta di atas pujian. Yang memainkan musik, imam-imam musik, kalau engkau membaca Tawarikh, itu imam musik ya, bukan orang sembarangan. Dia imam keturunan Lewi, dia didoakan khusus oleh para imam. Dia membawa masuk jemaat umat Israel masuk dalam hadirat Tuhan, itu gak sembarangan, orang-orang pilihan. Nah nanti pemain musik ya, biasakan waktu pujian dinaikkan, sudah mulai ibadah ya, si pemimpin pujian udah pimpin kita dalam doa, kita mulai masuk dalam penyembahan. Ini saya minta yang memainkan musik teh jangan ngobrol. Serius, walaupun engkau mungkin bibirmu tidak keluar kata-kata, hatimu harus kau pastikan menyembah Tuhan juga. Ini si worship leader teh nyanyi, si singer nyanyi ya, si penari udah begini begonok, si pemusik ngobrol gitu ya. Jadi kayaknya benar ada sesuatu yang dicuri dalam penyembahan kita gitu. Menyembahlah walaupun dalam hatimu. Menyembah jangan ngobrol. Jangan kita seperti kondektur. Tahu ya kondektur ya saudara ya. Angkot tuh, ayo cekarin kamu, oh cepetan bu, udah mau jalan, pak cepet, yuk cekarin kamu, orang masuk semua berangkat, si kondekturnya kagak ngikut dia, di situ aja dia teriak lagi, terus sampai berapa aja tuh angkot dia kagak ikut deh. Nah kita jangan begitu, nanti para pelayan jangan menjadi kondektur. Ayo masuk hadirat Tuhan. Ayo menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan gitu ya. Kita ajak jemaat menyembah Tuhan, mereka sampai masuk ke hadirat Tuhan. Kondekturnya ketinggalan. Dia enggak masuk gitu ya. Jangan seperti itu. Ada Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Yang jemaat Tuhan waktu kita masuk dalam penyembahan ya dalam pujian, tanggalkan dulu semua perkara dunia ini. Jangan kita menyembah Tuhan, kita naikkan tangan, kita menyanyi haleluya gitu ya. Terus kita ingat, aduh jemuran belum diangkat lagi. Aduh kompor tadi udah dimatiin apa belum ya? Perasaan
asem. Kita mikirin, aduh si Blacky pintunya belum ditutup lagi, tadi kabur. Pikir segala macam perkara dunia ini. Kita pikir kita pulang gereja makan bakmi di mana ya? Ya Tuhan Yesus, tanggalkan dulu semua perkara dunia ini. Benar-benar fokus menyembah kepada Tuhan. Tinggalkan dulu. Karena nanti di surga kita hanya akan memuji dan menyembah Tuhan. Ayo, memang kita di surga mau ngapain? Pak, mau ngapain di surga nanti? Mau ngorder betul? Apa yang diorder? Udah gak ada yang diorder. Mau ngapain Bu di surga nanti? Jualan pempek kali Bu Tuti. Ya, udah gak ada perkara dunia ini. Di surga nanti kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Gembalanya gembala agung, Tuhan Yesus Kristus, gembala sempurna dia, gembala agung. Kalau saudara mau cari gembala sempurna, cepet-cepet aja. Kalau di dunia ini tidak sempurna, gembala sempurna, gembala agung di kerajaan surga. Kita hanya memuji dan menyembah Dia. Karena itu kita biasakan dari sekarang, kita latih roh kita untuk menyembah Dia. Karena nanti kalau kita sudah di surga, kita kalau nggak terbiasa melatih roh kita menyembah Dia, kita bilang kagak betah di surga, pulang lagi aku Polres. Gak bisa saudara. Memuji dan menyembah Tuhan, itu yang kita akan lakukan dalam kerajaan surga. Saudara, percayalah, pujian dan penyembahan membawa hadirat Allah hadir di tengah kita. Dia bersemayam di atas pujian umatnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memuji dan menyembah Dia? Yang kedua adalah karena ada kuasa dalam pujian. Saudara, kalau saudara membaca keseluruhan 2 Tawarik pasal 20, ada satu kisah yang luar biasa baik, di mana pada waktu itu Raja Yosafat begitu takut karena banyak laskar-laskar yang besar dari seberang laut Asin, ya, mereka dari Edom menyerang Yehuda dan mau dipikir dari manapun pasti kalah. Akhirnya Alkitab mencatat bahwa Yehuda menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa, untuk mencari Tuhan. Mereka memuji dan menyembah Tuhan hingga pada waktu hari keempat mereka berkumpul di satu tempat yang namanya lembah pujian, lembah Yosafat ini ya, lembah pujian. Tempatnya masih ada sampai sekarang. Dan apa yang terjadi pada waktu puji-pujian dinaikkan, ada seorang Lewi yang bernama Yahazkiel bin Zakaria. Dia berkata, jangan takut hai umat Tuhan, percayalah, bukan kita yang akan melawan musuh-musuh itu. Bagian kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang akan berperang. Benar loh saudara, itu musuh yang begitu besar, yang begitu hebat, kacau. Mereka bunuh-bunuhan sendiri. Wah, luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan karena ada pujian dinaikkan. Luar biasa. Di tempatnya masih ada menjadi situs sejarah sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian menghadirkan kuasa Allah. Pada waktu kita tidak berdaya, jangan melawan dengan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan pikiran sendiri. Jangan mengandalkan apa yang bisa aku lakukan ya buat ngatasin ini masalah. Jangan, naikkan pujian. Nanti kuasa Allah hadir. Tuhan sendiri yang akan berperkara dan akan tolong kita dengan kemenangan. Saudara, saya suatu kali pagi Najar tugas keluar kota ya. Saya di rumah. Lalu ada seorang anak remaja wanita datang ke rumah. Dan dia bilang, Ai, dia panggil saya Ai Tuti ya. Udah tua panggil Ai. Kalau Ii, mudaan Ii itu di bawah Ai agak tuaan dikit. Tua lagi Popo.
dari jam 5 sore katanya kerasukannya. Ada om Ginanjar nggak? Ada om Ginanjar dari keluar kota. Saya bilang gitu ya. Waduh bagaimana ya? Udah dah itu aja tulungin katanya. Saya bilang ya udah saya ganti baju dulu ya. Saya bilangnya saya lagi pakai baju rumah, celana pendek begitu kaos. Saya ganti baju. Kamu masih berdoa Tuhan. Saya bukannya ogah. Ini setan apa ya Tuhan? Katanya sih udah dari sore ditengking-tengking juga sama tetangga-tetangganya. Banyak juga yang anak-anak Tuhan di situ. Mereka juga udah berusaha tolong ini Ai yang kerasukan setan, tapi nggak bisa-bisa katanya. Apalagi saya nih Tuhan. Ntar bukan saya yang ngusir itu setan, saya yang diusir lagi. Udahlah, ngapain saya takut ya? Kan segala kuasa tangan Tuhan. Saya datang dengan membawa nama Tuhan ya. Saya percaya kuasa Allah menyertai saya. Lalu saya berangkat dengan anak remaja itu saudara. Waktu tiba di rumah si Ai yang kerasukan setan ya, saya bingung masuk ruang tamunya pada kelambakan, berantakan, saudara ya berantakan. Loh ilah, ada bawang putih di situ, ada daun teror di situ, ada minyak segala rupa di situ ya, dan ramai juga di ruang tamu itu. Ada tetangga-tetangganya datang karena si Ai yang kerasukan itu teriak-teriak, saudara. Wah, ngamuk-ngamuk begitu. Serem sih emang. Matanya putih semua, hitam-hitamnya kagak ada. Waktu datang begitu ya, saya bingung. Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Katanya ditengking-tengking udah, saudara. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya percaya kuasa Tuhan menyertai saya. Terus saya lihat ada engkok-engkok, badannya gede itu si engkok. Ada 2 orang, satu gede, satu sedang. Saya bilang, kok saya minta tolong dong, tolong pegangin ini Ai, engkau pegang kakinya, engkau pegang tangannya ya. Cinci mau ngapain? Gak, saya mau berdoa, saya bilang gitu. Saya mau usir nih setan. Cinci orang pinter ya, begitu. Udahlah saya kena ngeladenin tuh singkok banyakan tanya. Siang mau kerasukan yang saudara ya. Dipegangin itu kakinya, dipegangin itu tangannya. Karena kalau tidak dipegangin, saya takut juga. Takut ditomplok, dipelintir atau dicakar gitu sampai kerasukan, saudara. Kalau itu dipegangin kan aman ya, dipegangin. Itu naganya kuat, saudara. Itu si engkok berdua, badannya gede, megangin itu si Ai yang kerasukan, sampai keplanting, gak kuat loh. Tapi saya dapat hikmat Tuhan. Naikkan pujian di telinganya. Di telinganya saya naikkan pujian. Haleluya, 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 haleluya. Baru begitu, wah, dia teriak saudara, muntah dia ya. Terus sadar, dia bilang, kok ada bututi di sini? Ai, ini berapa? 1, nih 2. Udah sadar. Kasih minum. Saudara gak usah banyak-banyak. Waktu pujian dinaikkan, hadirat Allah, kuasa Allah hadir, itu setan tidak kuat, dia pergi lari tunggang langgang. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kuasa dalam pujian. Hari ini kita mendapat satu kesempatan yang baik. Kita sudah diizinkan oleh pemerintah untuk beribadah ya dengan protokol kesehatan. Ini suatu anugerah saudara. Ayo kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Karena pada waktu saudara naikkan pujian, ada kuasa Allah hadir di situ. Waktu musik dinaikkan ya oleh Daud di istana Saul, itu kuasa setan, kuasa kegelapan pergi. Makanya engkau jangan main-main. Engkau bukan pemain musik sekuler yang bisa main di nightclub, di diskotik, di orang kondangan begitu, yang berbeda. Engkau di sini main dalam hadirat Tuhan. Jangan macam-macam. Engkau akan diserang oleh kuasa kegelapan, kuasa setan. Pada waktu engkau tidak sungguh-sungguh naikkan ini alat,
masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan main-main, Tom. Mana sini Tom, pemain musik. Ya, jangan main-main. Ayo, siap tubuh, jiwa, roh kamu siap layani Tuhan dengan kesungguhan. Singer, WL, penari ya, semua kita yang di sini, waktu kita sehati sungguh-sungguh naikkan pujian dan penyembahan, terus itu masuk dalam hadirat Tuhan, kuasa Allah dicurahkan. Percayalah saudara, ada kuasa dalam puji-pujian. Kau yang sakit, waktu dokter sudah vonis engkau gak ada jalan keluar, engkau yang punya masalah rumah tangga, engkau yang sudah putus asa dengan kehidupanmu, pada waktu pujian dinaikkan, pasti Tuhan menjawab. Pasti ada kuasa Allah. Mengapa orang bisa bunuh diri? Pertanyaannya, karena rohnya sudah mati lebih dulu. Kita anak-anak Tuhan, pada waktu kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita membangun roh kita, membangun kehidupan rohani kita yang akan kita bawa dalam kekekalan. Pujian dan penyembahan kita yang akan kita bawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena dalam pujian dan penyembahan ada kekuatan, ada kelegaan. Amin. Sekarang kita boleh pegang tangan dada kita dengan tangan kita masing-masing, kita katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Coba sampai telingamu sendiri bisa dengar apa yang kau bilang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semua insan di dunia ini, siapa sih yang tidak pernah mengalami kesusahan dan kesulitan? Siapa sih yang tidak pernah menitikkan air mata? Pasti semua sudah ya. Waktu kita baru lahir aja kita udah nangis. Siapa di sini yang waktu lahir ketawa? Begitu. Ada nggak? Coba, saya belum pernah melihat. Yang sampai tua begini saya belum pernah melihat. Ya, mau di bidan, mau di rumah sakit, ya, mau dokter, pasti kalau orang lahir teh nangis, gitu, nangis bayinya gitu. Ada yang ketawa. Dia masuk ke dalam dunia yang memang penuh dengan air mata. Jadi kalau kehidupan ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, ya memang itulah kehidupan. Anak muda bilang, Bu Tuti kenapa sih hidup saya diselimutin sama masalah terus Bu Tuti? Ya namanya kehidupan emang diselimutin masalah. Kalau diselimutin gula namanya gemblong. Ya hidup ya memang begitu. Masalah selesai ada lagi, naik tingkat ada lagi. Ya terus sampai kita pulang ke rumah Bapak. Tapi satu yang bisa kita andalkan adalah Tuhan yang menyertai kita. Kita gak bisa andalkan apa-apa. Mau andalkan apa saudara? Harta kekayaan. Berapa banyak kita punya harta kekayaan? Berapa lama harta kita itu bisa bertahan? Gak lama, gak banyak, gak bisa kita banggakan. Suatu hari bisa habis, bisa hilang ya. Pangkat. Pangkat. Gelar yang saudara punya, apa katanya profesor, doktor, kalkulator, bocor, gitu banyak itu gelar ya, nggak bisa diandalkan juga, karena pada akhirnya cuma gelar almarhum dan almarhumah ya kan kita sandang, nggak bisa diandalkan, apalagi kekuasaan, ya kekuasaan, seberapa besar sih manusia berkuasa? Seberapa lama sih manusia itu bisa berkuasa? Gak bisa diandalkan juga saudara. Kekuatan, gak bisa. Sekuat-kuatnya orang kalau udah tua mareot juga, gak bisa diandalkan. Paling sekuat-kuatnya orang 40 tahun ke bawah, udah 60 ke atas, 70 ke atas apalagi ya. Udah gak bisa diandalkan kekuatan mah. Apalagi kecantikan, ketawa
lagi orang lebih cantik, lebih tampan, dan berapa lama juga itu bertahan. Gak bisa diandalkan, saudara. Yang bisa kita andalkan hanya nama Tuhan. Amin. Di masa pandemik ini saya cukup sedih juga. Ada beberapa orang yang saya kasihi berpulang ke rumah Bapa di surga. Tidak tahan menyaksikan orang-orang yang saya kasihi itu dengan sangat cepat berpulang gitu ya. Saya bisa beberapa hari masih terus membekas di hati gitu kalau melihat hadir menyaksikan orang-orang terkasih berpulang. Jadi saya berdoa, Tuhan, apa yang bisa diandalkan dalam hidup ini? Semua manusia finishnya cuma begini doang, Tuhan. Selesai gitu ya. Tapi tidak begitu. Tuhan katakan ada yang tidak selesai. Rohmu, pujian, penyembahanmu itu akan bawa masuk ke hidup saya. Nangis tidak tahan. Saya katakan iya Tuhan, amin. Aku percaya Tuhan, pujian dan penyembahan rohku akan aku bawa dalam kekekalan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Apalagi buat yang sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani, ya, buat jemaat Tuhan, sungguh-sungguh. Karena yang pertama, Tuhan bertahta di atas pujian. Ada kuasa dalam pujian dan ada kekuatan, kelegaan dalam pujian. Amin. Buat firman Tuhan tentang kuasa pujian, semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang worship leader, singer, dan tim pemusik untuk naik ke muka.